Halo semuanya, aku Wina. Kali ini aku akan membicarakan atau membahas tentang buku-buku yang membantu aku untuk identifikasi pakis atau tanaman paku spesies-spesies Nusantara. Jadi kita kan sebagai hobis itu kita kan nggak belajar pakis-pakisan tanaman paku secara langsung ya. Jadi kadang untuk kita identifikasi tuh butuh bantuan sumber lain. Nah, aku tuh seneng banget hiking, udah berapa kali kan sama Rama hiking gitu. Nah, kalau lagi hiking gitu enak banget ngeliatin pakis gitu sambil motoin ya, bukan nyabut, nggak boleh soalnya kalau nyabut di daerah negara. Nah, habis itu tapi kadang tuh kita penasaran gitu, ini tuh namanya apa sih gitu, mereka sifatnya seperti apa, sama tanaman pakis yang kita punya, kalau kita tahu ID-nya apa tuh jadinya kita tahu karakteristik mereka tuh seperti apa, dan itu ngebantu banget sih kalau buat aku. Nah, sebetulnya aku tipe orang yang kalau nggak tahu nggak langsung nanya, nyari dulu gitu, dan Google pun kadang info tuh sekarang udah simpang siur gitu. Jadi buku itu masih menurut aku menghadirkan informasi yang lengkap dan tertata, dan kadang informasinya tuh valid walaupun kadang ada miss-miss dikit. Beberapa orang juga suka nanya apa sih buku yang dipakai untuk identifikasi. Aku salah satu yang senang banget ngumpulin buku. Jadi aku bakal share apa aja sih buku yang aku pakai yang bisa ngebantu kalian untuk identifikasi pakis-pakis Nusantara. Ini buku pertama. Ini yang paling aku sering pakai. Buku ini judulnya Keanekaragaman Tumbuhan Paku di Jawa Timur. Terbitan Geraha Ilmu, terus terbitan 2019. Nah, buku ini ngebahas lebih dari 142 spesies paku-pakuan ya yang ada di Indonesia. Jadi kalau buku luar tuh nggak enaknya meskipun tertata dengan baik, tapi spesies yang dibahas bukan spesies-spesies yang tersebar di Indonesia. Nah, sukanya aku sama buku ini tuh jelas informasinya, banyak spesies yang dibahas, harga terjangkau, terus tiap spesiesnya itu ada gambarnya. Kekurangannya apa? Kekurangannya diwarnai hitam putih, jadi gambarnya pun kayak agak buram. Jadi kalau ini sama nggak ya yang ini, jadi kalian nggak bisa betul-betul identifikasi sekedar dari gambar gitu. Tapi di buku ini sih banyak banget spesies yang aku suka, aku lagi hiking lihat gitu. Nah, itu ada dibahas di buku ini. Buku yang kedua itu Kerabat Paku. Nah, buku ini aku dapetin di toko buku bekas, terbitan tahun 1985. Ini terbitan Seri Sumber Daya Alam. Buku ini pun juga warnanya hitam putih. Buku ini meskipun buku udah lama, so far sih ngebantu banget ya, apalagi kalau lagi bikin jurnal gitu. Tuh banyak banget yang aku dapetin dari sini. Mereka tidak ada foto, adanya gambar. Meskipun gambar, tapi gambarnya tuh jelas gitu. Kalau kalian sering merhatiin paku-pakuan tuh pasti langsung bisa ngeh gitu. Karena keterbatasan ya pada saat itu, tapi malah akhirnya mengoptimalkan dengan yang ada gitu, dengan ilustrasi, dan bisa kelihatan banget. Contoh ini Humata repens gitu. Sekarang suka disebut Davalia repens. Dengan pasti kalau kalian langsung tahu. Nah, jenis-jenis yang ada di sini tuh familiar banget. Kayak aku pertama kali tahu Tectaria aurita nih dari sini, Stenosemia aurita. Cuma kekurangannya buku ini adalah pertama susah dicari karena pasti udah nggak diproduksi sekarang. Dia itu kan karena buku lama, banyak yang nama-namanya sekarang sudah berubah. Jadi yang biasa aku lakuin, aku tahu keywordsnya apa, kayak tadi Stenosemia aurita gitu, atau yang lain Cyathea. Nah kan namanya sekarang sudah berubah, jadi di Google dan cari tahu nama barunya gitu. Jadi setiap aku udah dapet info dari buku, aku akan coba ke Google, habis itu aku lihat di Google gitu, oh info-infonya kira-kira sama nggak tanaman yang aku cari. Terus habis itu kalau udah mentok banget baru nanya sama orang-orang yang memang ahli di bidang paku-pakuan. Itu sih biasanya yang aku lakuin. Tapi seenggaknya kita berusaha dulu gitu. Karena dengan kita cari kayak gini, kita asli deh makin nyangsang di otak gitu. Oh, nyangkut di otak. Oke, buku selanjutnya. Buku selanjutnya masih sama, buku lama. Ini bekas kebanjiran pula aku dapetnya. Jenis paku Indonesia.
Ini lebih lama lagi kayaknya dari yang tadi, karena aku lihat terbitannya 1980. Tapi aku setiap dapat buku lama gini makin happy gitu. Ini aku dapat, kata orangnya, ini bekas kebanjiran ya. Kayak I don't care, aku akan beli itu gitu. Nah, ini masih sama formatnya kayak yang tadi nih ya. Dia masih kayak gambar, tapi beberapa jenisnya agak beda loh. Buku Indonesia tuh mereka tuh ada nama lokalnya kayak Hatta Kembang, Kumpai Picisan, Pakis Rawa. Kayak aku sempat lihat ada yang Paku Alay. Alay banget ya. tapi seneng gitu kalau ngebaca kayak gitu. Nah, kalau aku summarize, buku ini murah, bahasa Indonesia, mudah dibaca, masih gampang dibaca. Enggak yang sampai lamina apa gitu. Itu kan udah pusing gitu loh, kita sebagai yang cuma hobi gitu baca kayak gitu tuh. Nah, terus sayangnya buku ini udah susah dicari, nggak ada foto, cuma ada ilustrasi. Terus beberapa informasinya udah nggak update, jadi itu kekurangannya ya. Lanjut buku selanjutnya kali ini buku Ferns of Palau. Buku kali ini buku terbitan luar. Kenapa sih? Karena setelah baca buku ini aku agak surprise gitu, terkejut. Yang dibahas spesiesnya mirip gitu sama yang ada di Indonesia. Dan enak ya, buku baru itu dia full color, gambarnya jelas. Walaupun ini base-nya itu bukan dari base Indonesia, tapi ini ngebantu banget. Contohnya ya, aku tuh selalu nyari satu pakis yang selalu tersebar luas di Indonesia ya, yang ada di mana-mana. Pleonasmia irregularis itu tuh akhirnya dapetnya dari sini tau. Dan aku yang wah ini loh, tuh Davalia solida, dan gambarnya lengkap, infonya pun juga update. Ophioglossum pendulum ada sih dibahas, cuma kan enak ya kalau foto gini kan, terus full color gitu jelas. Spesies yang dibahas sih ada sekitar 62 spesies. Kelebihannya itu ya, kekurangannya mahal. Aku juga kaget, ini pas aku beli mahal banget, tapi datangnya cuma segini. Walaupun info yang didapat worth it banget, masih gampang dibaca. Ini buat orang awam nih dibaca masih kepala tuh nggak bludes gitu. Selain mahal, abis itu harus double check lagi ya, karena ini kan base-nya bukan dari Indonesia, bukan tanaman lokal. Sedangkan kalian kalau nemu kayak tadi tuh, kayak Davalia solida, dicek lagi Davalia solida itu bener nggak sih penyebarannya ada di Indonesia gitu. Lanjut. Oke, buku yang kali ini adalah Tree Ferns. Ini terbitan tahun 2004, bahasa Inggris, dan ada 359 halaman. Kenapa sih buku ini spesial dan aku suka? Buku ini meskipun tidak membahas jenis-jenis pakis yang ada di Asia Tenggara atau apa, tapi dia membahas segala macam tree ferns. Dan nggak hanya Cyathea sih, maksudnya Dicksonia, Blenheim tuh, karena kayak aku mau cari info tentang Cyathea gitu, susah banget, susah. Bahkan ke Bedugul aja ya, kita ke Bedugul itu taman Cyathea tuh beberapa juga nggak ada pelangnya gitu kan, jadi susah mau cari. Dan di buku ini tuh ngebantu banget karena ada satu glossary atau apa sih sebutannya, kayak jenis-jenis Cyathea gitu. Abis itu penyebarannya tuh ada di mana, ada di Sumatera atau apa. Jadi kalian langsung bisa nyari tuh yang ada di Sumatera, yang ada di Jawa, yang apa gitu, yang pokoknya intinya yang ada di Indonesia tuh apa aja tuh jenis-jenisnya. Nah, kalian bisa baca tuh sambil minum kopi pagi-pagi gitu kan. Apa nih, nggak ngerti gitu, tapi aku akan tetap baca. Ternyata ada loh, aku juga baru tahu ternyata ada loh jenis yang ada di satu pulau gitu, khusus endemik pulau itu yang di Indonesia. Terus aku yang kayak, apa kita ke situ Ram ya? Di alamnya aku pun nggak pernah bisa bedain kan sih. Kelihatannya sama semua. Nah, oke, kekurangan buku ini adalah bahasa Inggris agak susah dibaca ya. Nggak kayak gini, ini masih agak lumayan gampang dibaca. Ini agak lebih susah dibaca karena lebih ilmiah. Terus gambarnya sedikit. Ini Cyathea apa gitu. Terus habis itu ada gambarnya enggak. Jadi gambarnya dikumpulin di belakang sama dia kayak gini nih, tuh. Nah, ini kan tuh jenis-jenisnya kan. Terus gambarnya baru di belakang. Jadi buka balik heboh gitu deh pokoknya. Ya, kekurangan paling besarnya sih mahal sih. Jadi kalau nggak bener-bener pengen gitu, save your duit. Tapi selanjutnya adalah buku yang aku temuin, itu kayak buku pelajaran, itu Prosea, Plant Resources of Southeast Asia. Nah, buku ini itu terbitan 2003, hitam putih juga, tidak full color.
walaupun bukunya tuh sangat ilmiah, susah dibaca ya. Nah, tapi informasinya tuh jelas. Jadi mereka tuh ngebahas spesies, cuma per spesies tuh ada gini, distribusinya di mana, nama panggilan lokalnya apa. Jadi lucu gitu. Ternyata beberapa jenis tuh ada nama panggilan lokalnya tuh di sini pun ke detect gitu. Terus habis itu growth dan developmentnya gimana. Terus habis itu ekologinya, cara propagationnya gimana, sama status kultivarnya gimana. Jadi kelihatan di situ ini belum dikultivar atau ini udah dikultivar. Nggak terlalu mahal bukunya, sayangnya gambarnya sedikit. Stenolaena palustris ini banyak nih, suka ada di kebun-kebun, suka dibilangnya pakai sudang atau kalau di Indonesia vernacular names ya kan. Climbing somper di Indonesia dipakai, di Jawa dibilangnya pakis bang, di Sunda paku hurang, di Kalimantan paku merah, terus di Malaysia akar paku, paku midung, paku ranu. Tuh lengkap kan, seru banget bacanya. Nggak tahu sih buat beberapa orang mungkin gak seru, tapi buat aku seru. Dia informasinya selengkap buat yang bener-bener aja penasaran gitu. Kalau penasaran ya gampangnya sih nanya sih sebetulnya, tapi kalau penasaran bener-bener suka ngulik kayak aku, ini bagus buku ya, bagus untuk informasi. Oh iya, sama bahasanya bahasa Inggris, jadi kalau nggak pinter-pinter puyeng tuh, padahal berontok otaknya. Rontok rambutnya, bukan otak. Oh sama ini kekurangannya itu spesiesnya yang dibahas nggak terpaku di Indonesia aja. Jadi tadi kan dibilangnya Asia Tenggara, jadi nggak semuanya spesies paku-paku Nusantara, tapi beberapa paku Nusantara ada di sini, bisa dicari. Lalu yang selanjutnya adalah menanam pakis. Ini buku yang paling gampang banget dicari, easy fun. Kenapa buku ini ada di urutan-urutan akhir? Buku ini bahasa Indonesia ya, full color. Tapi buku ini tuh lebih buku hobi ketimbang buku untuk identifikasi. Jadi lebih ngajarin gimana sih ngerawat pakis gitu. Nah mereka tuh untuk sesi nama-namanya tuh ada di belakang, gambar langsung nama. Jadi tanpa deskripsi sama sekali gitu. Jadi langsung, dan beberapa kekurangannya itu dia ada, aku lihat sih ada beberapa yang kayak typo ya. Sebetulnya Angiopteris yang mana, yang ini gambarnya yang mana gitu. Mungkin editornya lagi stres ya, dikejar deadline gitu. Tapi aku bisa mengerti. Jenis ini juga nggak semua jenis yang dibahas jenis Indonesia. Jadi banyak jenis luar. Tapi mostly Indonesia ini ngebantu sih di bagian belakangnya tuh. Tuh. Jadi kalau mau boleh, dan bukunya pun murah. Dan masih gampang dicari, masih banyak yang jual. Buku terakhir adalah Flora of Peninsular Malaysia. Buku ini buku keluaran tahun 2010. Jadi berapa tahun tuh? Hampir 12 tahun ya, hampir 12 tahun yang lalu. Jadi buku ini pun ngebahas paku-pakuan yang di Malaysia ya. Gitu. Jadi bukan spesies Indonesia, tapi kebetulan karena Indonesia dan Malaysia itu masih dekat, jadi banyak spesies yang ada di Indonesia juga ada di sini gitu. Oke, buku ini jujur susah dibacanya. Kayak bahkan gak hanya susah dibaca, susunannya pun tuh ilmiah banget gitu, nggak kayak paragraf gitu. Ini tuh yang kayak tanda petik, titik, ini gitu, ngerti nggak maksudnya? Tapi banyak banget spesies-spesies yang aku temuin tuh ada di Indonesia juga gitu. Mereka ada gambarnya sedikit hitam putih gambar, cuma di belakang ada beberapa reference dari yang dibahas. Contohnya kan kayak ada beberapa spesies yang memang spesies Indonesia gitu. Loxogramnya kan juga di Indonesia masih banyak ya. Nah, buku ini bisa ngebantu kalian untuk nyari beberapa spesies yang ada di Indonesia, karena habitatnya soalnya di Malaysia sama di Indonesia masih agak-agak mirip. Jadi pakis yang tumbuh pun juga agak mirip. Kekurangannya buku ini bahasa Inggris, susah dibaca, nyarinya juga udah nggak tahu di mana. Aku nyarinya dapetnya di lapak bekas juga. Mendingan beli yang tadi tuh yang awal-awal aku sebutin. Kalau daripada ini mah untuk koleksi aja, tapi bisa sih ngebantu. Beberapa aku nemu di sini. Ingat, karena kita hobis, jadi aku pun baca bukan berarti plek-plek. Berarti itu tuh jenisnya itu. Biasanya aku tanya dulu. Kalau udah ketemu nih ID-nya, aku pikir kayaknya ini dia nih gitu. Aku akan tanya, kenalan deh sama yang benar-benar belajar paku-pakuan. Tanya, ini
ID-nya ini ya gitu. Seenggaknya tuh kita udah ada effort gitu loh nyari, dan akhirnya pun jadi lebih nangkep gitu, karena info yang ada di buku tuh banyak banget, dari asal usul mereka, historinya mereka, habitatnya mereka, cara mengkultivar mereka gitu, rata-rata ada. Oke, kalau kalian tahu ada buku lain yang kira-kira bisa kalian rekomendasiin, tolong tulis aja di komen, karena aku pasti akan mencarinya dan mendapatkannya gitu. Dan atau kalian ada suggest apa gitu, boleh kasih tahu. Oke deh. Terima kasih sudah menonton. Wih, gak hujan. Ini udah kejar-kejaran sama